Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Guru akan mengajak kalian belajar tentang materi keragaman di Indonesia pada muatan pelajaran pendidikan Pancasila di kelas 5. Seperti yang kita tahu, Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman sosial dan budaya. Oleh karena itu, Indonesia mendapat sebutan sebagai negara majemuk atau bangsa yang plural. Keragaman adalah anugerah dari Allah Sang Maha Pencipta, sehingga wajib kita syukuri dengan cara saling menghargai dan menghormati. Keragaman adalah modal membangun bangsa karena dapat memperkuat dan memperkaya suatu bangsa. Pada materi ini, kita akan belajar dua macam keragaman, yaitu keragaman sosial dan keragaman budaya. Keragaman sosial meliputi keragaman agama, suku bangsa, usia, mata pencaharian, dan jenis kelamin. Sedangkan keragaman budaya meliputi keragaman adat istiadat, bahasa daerah, lagu daerah, alat musik daerah, pakaian daerah, tarian daerah, makanan tradisional, dan senjata tradisional. Berikut ini adalah contoh dari keragaman sosial agama. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui, yaitu agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ada juga keragaman sosial suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial yang memiliki karakteristik mengenai asal-usul daerahnya. Contohnya, ada suku Batak dan Nias di Sumatera Utara, suku Jawa di Pulau Jawa, suku Sunda di Jawa Barat, suku Betawi di DKI Jakarta, suku Dayak di Kalimantan, suku Bugis dan Toraja di Sulawesi Selatan. Keragaman sosial yang lain adalah keragaman mata pencaharian. Mata pencaharian penduduk di Indonesia dipengaruhi oleh kondisi geografis di setiap wilayah. Contohnya, penduduk di dataran tinggi sebagai petani, berkebun, maupun peternak, berbeda dengan di daerah pantai sebagai nelayan maupun pedagang. Berbeda juga dengan penduduk di dataran rendah sebagai karyawan, pedagang, pegawai kantoran, dan lain-lain. Selanjutnya yakni keragaman budaya adat istiadat. Adat istiadat adalah aturan yang sudah biasa dilakukan sejak dulu hingga sekarang, atau kumpulan kaidah sosial yang telah lama ada, kemudian menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Di sini Bu Guru contohkan ada 3 adat istiadat. Yang pertama, adat istiadat upacara Rambu Solo dari Sulawesi Selatan, yaitu upacara pemakaman adat masyarakat Toraja. Gambar yang kedua, upacara Tedak Siten dari Jawa Tengah, yaitu upacara adat bagi bayi yang mulai berjalan. Kemudian gambar yang ketiga, yaitu tradisi Fahumbu, lompat batu dari Sumatera Utara, yaitu tradisi menentukan kedewasaan bagi anak laki-laki. Macam keragaman budaya yang kedua, yaitu alat musik daerah. Berikut ini adalah contoh alat musik daerah di Indonesia. Yang pertama, kolintang dari Minahasa, Sulawesi Utara. Yang kedua, sasando dari Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga, kecapi dari Sulawesi Barat maupun Jawa Barat. Keragaman budaya yang ketiga yaitu tari daerah. Berikut ini adalah contoh tari daerah di Indonesia. Yang pertama, tari kencet papatai dari Kalimantan Timur. Yang kedua, tari baksa kembang dari Kalimantan Selatan. Yang ketiga, tari serampang 12 dari Sumatera Utara. Selanjutnya, keragaman budaya makanan khas daerah. Contohnya yang pertama, gudeg dari Yogyakarta. Yang kedua, kerak telur dari DKI Jakarta. Yang ketiga, empek-empek dari Palembang, Sumatera Selatan. Kayanya keragaman di Indonesia tidak menjadi penghalang untuk Indonesia bersatu. Hal ini sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki makna berbeda-beda tetap satu jua. Semboyan negara Indonesia yang terdapat pada lambang burung Garuda, tepatnya pada pita yang dicengkram oleh kaki burung Garuda.
Semboyan ini harus menjadi semangat bangsa Indonesia untuk bersatu. Sekian penjelasan dari Bu Guru. Terima kasih telah menyimak video ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.